Hari ini Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memantau langsung pembagian makan bergizi gratis di sekolah luar biasa. Kali ini makan bergizi gratis diberikan kepada 54 murid sekolah luar biasa atau SLB Cahaya Jaya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 54 murid dari sekolah luar biasa B dan C Cahaya Jaya di Jalan Tanah Merah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin pagi menerima paket makanan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri PMK Pratikno mengawal langsung pembagian makan bergizi gratis kali ini dengan didampingi Wali Kota Jakarta Utara dan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara, Letkol Infantri Doni Gredinan, serta jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kelapa Gading. Menu hari ini adalah berupa nasi, ayam goreng, sayur buncis, jagung, tahu, dan juga pisang. Di depan Menteri PMK, para murid lahap menyantap menu makanan bergizi gratis yang diberikan. Pratikno pun terkejut melihat begitu cepatnya para murid menghabiskan paket makan bergizi gratis yang diberikan. Makanan sudah habis. Tadi teman-teman adik-adik juga yang menyampaikan secara langsung, menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran yang telah membuat program makan bergizi gratis gitu. Jadi itu pagi ini, jadi kita terus jaga bagaimana makan bergizi gratis ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita, jadi tradisi makan yang sehat, dan kita harapkan juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Program makan bergizi gratis telah berjalan secara resmi pada Senin 6 Januari 2025 secara serentak di ratusan sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Fakih, Auliasyah, iNews melaporkan. Selain di Jakarta, makan bergizi gratis juga digelar di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Banten. Dan berikut laporan terkini dari rekan kami, pemirsa Jen Cahyani dari lokasi. Pemirsa, program makan bergizi gratis masih terus dilaksanakan dan juga ditinjau oleh pemerintah. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk meninjau atau melihat langsung prosesnya makan bergizi gratis. Nah, kali ini di SD Negeri Lengkong Gudang di Tangerang Selatan. Nah, sekarang saya mau tanya, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Izin ya Bu, saya mau tanya-tanya sedikit sebelumnya. Ibu namanya siapa? Ibu Marifah Hidayah. Oke, Ibu, saya izin untuk tanya-tanya sama anak-anak ya Bu terkait menu makan hari ini. Apakah mereka suka apa enggak nih Bu? Ya, oke. Nah pemirsa, sekarang kita langsung aja kita lihat apa saja isinya. Halo Adek, kakak boleh tanya-tanya terkait makan bergizi gratis hari ini menunya apa aja? Boleh dibuka ya? Nah ini pemirsa, kita buka menu hari ini ada nasi, kemudian ada beef bulgogi untuk proteinnya, kemudian sayur tahu putih, dan juga ada sayur warna-warni nih ya, ada wortel, ada sawi putih, dan juga ada jagung. Dan untuk buahnya ada buah jeruk. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada susu ya pemirsa. Nah, kita tanya, Adek namanya siapa Adek? Zulfia Irawati. Adek gimana nih, suka nggak kira-kira sama menu hari ini? Suka. Suka ya? Sama nasi, sayur, suka? Suka. Biasanya makan sayur ya? Iya. Makan sayur. Nah, ini kan kemarin sempat dapet susu nggak? Ada susunya? Dapat. Nah, kalau Adek pengennya dapat susu terus atau enggak nih? Iya. Iya, pengen dapat susu terus. Nah, ini pemirsa, tapi kalau untuk susunya itu sendiri, kalau dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa kalau susu ini hanya diperuntukkan 2-3 kali dalam 1 minggu, begitu. Nah, untuk pengganti susu ini, jadi menu hari ini untuk pengganti ketiadaan susu, ini proteinnya 2 kali. Ada 2 menu protein, tadi ada daging dan juga ada tahu, begitu ya. Nah, harapannya dengan variasi menu yang ada setiap harinya, ini dapat nantinya program ini dapat
tercapai ya tujuannya untuk makan bergizi gratis diperuntukkan untuk para siswa. Nah, karena di sini untuk menunya sendiri tidak ada standar menu ya, adanya standar gizi untuk mencapai kecukupan gizi pada anak-anak sekolah begitu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo melaporkan. Dan pemirsa, makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang Tangerang ini dipantau langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu dan juri bicara kantor kepresidenan. Jadi hari ini kita melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan program makan bergizi. Ini jadi makan bergizi ini adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memang secara serentak dimulai dari tanggal 6. Untuk di wilayah kota Tangsel ini sendiri sudah ada pelaksanaan terhadap 7 titik ya Bu ya. 7 titik dan ini memang kita lihat pelaksanaannya sudah baik dan juga para pelajar, para adik-adik pelajar sendiri mereka sangat bahagia terhadap program ini dan kita harapkan sesuai dengan harapan daripada pemerintah, harapan daripada Bapak Presiden, program ini adalah untuk memberikan fundamental ketahanan gizi daripada sumber daya. Menariknya pemirsa, program makan bergizi gratis mendapatkan dukungan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang pun tegaskan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia memberikan angin segar bagi program makan bergizi gratis di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 11 Januari 2025, Shigeru Ishiba menyatakan dukungannya kepada program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Pertemuan keduanya juga melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. Jepang juga menyatakan akan menyelenggarakan paket kerjasama termasuk penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージ。 Program makan bergizi gratis adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anggaran program ini mencapai 71 triliun rupiah yang berasal dari APBN. Makan bergizi gratis menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo berencana untuk menggelar retret di Akademi Militer Magelang bagi seluruh kepala daerah terpilih. Presiden juga meminta kepala daerah yang tidak bersengketa di MK untuk dilantik terlebih dahulu. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini akan menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Juga kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing. Di antaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Sementara di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sementara itu, sengketa pilkada di beberapa daerah masih berlangsung di MK. Namun, Presiden Prabowo meminta supaya kepala daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono akan investigasi misteri pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, Walhi menyatakan bahwa keberadaan pagar laut tersebut merusak ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, berharap agar persoalan pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang bisa diungkap dengan jelas. Lebih lanjut, Agus Harimurti menyatakan pihaknya segera melakukan investigasi terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 km ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Cek itu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Masih di program Pemimpin Rakyat, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkap rencana pembangunan Museum Palestina di Indonesia. Museum ini diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Museum Palestina akan dibangun oleh pemerintah di Indonesia. Museum ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk memperlihatkan sejarah, seni, dan budaya Palestina serta simbol solidaritas Indonesia terhadap perjuangan Palestina yang hingga kini terus berlangsung. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat menghadiri Palestine Festival di Convention Hall Smesco Indonesia, Jakarta. Banyak sekali ekspresi budaya di dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk tadi juga rencana untuk mendirikan museum. Ya, ini merupakan bagian dari dukungan kita di dalam membela rakyat Palestina, membela kemerdekaan Palestina. Fadlizon menambahkan pemerintah Indonesia termasuk Presiden Prabowo Subianto sangat tegas mendukung perjuangan Palestina hingga merdeka. Dan salah satu yang dapat dilakukan melalui jalur kebudayaan ialah membangun Museum Palestina. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Menak, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan juga meningkatkan kualitasnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Prisa Sombodato dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Agenda kita ke Saudi Arabia kali ini adalah pertama memenuhi harapan. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan akan memenuhi sejumlah undangan terkait persiapan haji di Arab Saudi. Salah satunya bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk finalisasi kerjasama penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI akan berusaha melakukan lobi-lobi agar kuota haji Indonesia ditambah. Selain Kementerian Agama, sejumlah pihak turut serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji seperti Badan Penyelenggaraan Haji, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kejaksaan. Supaya kami bekerja dengan baik dan tenang, efektif, efisien, seperti harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita pertama, haji tahun ini adalah lebih baik, walaupun harganya sedikit agak berbeda. Tapi kita ingin kualitas pelaksanaannya juga akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah dengan setoran jemaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Meski mengalami penurunan biaya, namun pemerintah memastikan pelayanan haji yang diberikan tetap maksimal. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Jakarta.